Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lilis Setiawati dari RA Hasanunnati 1 Bangle, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan. Saya adalah peserta PPG dalam jabatan yang diadakan oleh LPTK Universitas Islam Negeri Malang, Maulana Malik Ibrahim Malam pada tahun 2021 ini. Di sini saya akan mempresentasikan proposal saya tentang penelitian tindakan kelas dengan judul Upaya Meningkatkan Kemampuan Bercerita Melalui Konsep Sains pada anak kelompok B usia 4-5 tahun usia 5-6 tahun di Rodotul Atfal Hasanunnati 1 Bangle, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan. Dengan latar belakang bahwa bahasa merupakan salah satu alat komunikasi yang wajib dikuasai oleh anak, kami peneliti mengidentifikasi adanya masalah, yaitu berdasarkan pengamatan di dalam kelas, pengembangan bahasa lisan pada anak di kelompok BRA Hasanunnati 1 Bangle masih rendah. Hal ini ditandai dengan kondisi 38 anak tidak bisa mengikuti petunjuk guru, 33,3% dapat mengikuti petunjuk guru walaupun ada beberapa yang tidak sesuai, dan yang dapat mengikuti petunjuk dengan benar dalam menggunakan alat dan bahan yang tersedia hanyalah 28,7%. Setelah melakukan kegiatan konsep sains sederhana, ternyata yang dapat menceritakan tentang kegiatan yang telah dilakukannya sebesar 35%. Dalam penelitian ini, kami membatasi masalah. Peneliti mengkaji pembatasan masalah, yaitu kemampuan bercerita dibatasi pada kemampuan bercerita secara lancar, jelas, dan runtut atas suatu peristiwa. Dan yang kedua yaitu konsep sains sederhana ini meliputi tema alam semesta, misalnya terjadi banjir, penguapan, melarut, atau merambatnya air. Dengan keterangan di atas, dari uraian di atas, maka penulis merumuskan permasalahannya, yaitu bagaimana meningkatkan kemampuan bercerita melalui konsep sains sederhana pada kelompok B di RA Hasanunnati 1 Bangle, Kecamatan Beji, Pasuruan. Adapun tujuan dari tindakan ini yaitu untuk meningkatkan kemampuan bercerita melalui konsep sains sederhana pada kelompok B di RA Hasanunnati 1 Bangle, Beji, Pasuruan. Landasan teori, adapun yang kami jadikan sebagai pedoman pada landasan teori yaitu ungkapan dari Brumley dan Halliday dalam Pridana yang diterbitkan tahun 2013 di halaman 20, bahasa merupakan suatu simbol untuk berkomunikasi dengan orang lain, meliputi daya cipta dan sistem aturan. Melalui daya cipta tersebut, manusia dapat menciptakan berbagai macam kalimat yang bermakna dengan menggunakan seperangkat kata dan aturan yang terbatas. Fungsi bahasa yang memadukan pendapat tersebut adalah sebagai berikut. 1. Fungsi instrumental, fungsi heuristik, fungsi personal, fungsi representatif, fungsi regulatif, fungsi interaksional, dan fungsi imajinatif. Adapun fungsi instrumental yaitu fungsi bahasa untuk mengungkapkan kebutuhan hidupnya. Fungsi regulatif yaitu fungsi untuk mengatur orang lain atau mengendalikan sesuatu. Fungsi heuristik yaitu fungsi untuk memperoleh pengetahuan tentang lingkungannya. Fungsi interaksional yaitu fungsi sebagai makhluk sosial untuk berkomunikasi dengan orang lain. Fungsi personal yaitu bahasa sebagai media untuk mengungkapkan apa yang dirasakannya. Fungsi imajinatif adalah fungsi bahasa dalam rangka menggambarkan
imajinasinya, dan fungsi representatif adalah bahasa untuk membuat pernyataan-pernyataan, menyampaikan fakta dan pengetahuan, serta menjelaskan realita yang ada. Sedangkan bercerita menurut Suryani yaitu kegiatan yang dilakukan seseorang untuk menyampaikan pesan atau memberikan informasi atau sebuah dongeng belaka yang dapat dilakukan secara lisan dan tertulis. Cerita ini mempunyai pengaruh besar yang dalam jangka waktu yang panjang. Sedangkan untuk sains pada PAUD, sains pada anak usia dini ini mempunyai tujuan untuk kemampuan memecahkan masalah, kemampuan menggunakan teknologi sederhana, memupuk cinta alam atau lingkungan sebagai kebesaran Allah, dan keempat, menumbuhkan minat mempelajari alam. Yang kelima adalah memfasilitasi rasa ingin tahu, tekun, kritis, terbuka, bertanggung jawab, dan mandiri. Adapun yang menjadi subjek dan objek dalam penelitian ini adalah lokasinya ada di RA Hasan Munati 1 Bangle, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan. Yang menjadi objek penelitian ini adalah kelompok B usia 5-6 tahun, di mana di dalam kelas itu terdapat 7 anak perempuan dan 5 anak laki-laki. Penelitian ini dilakukan dalam tema alam semesta. Seperti yang kita ketahui, siklus PTK itu merupakan ada 4 tahapan, yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, kemudian refleksi, dan berulang lagi mulai perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi pada setiap siklusnya. Pada tahap perencanaan atau planning, peneliti atau guru menyiapkan RPPH, menyiapkan instrumen penilaian, dan menyiapkan alat dan bahan. Yang kedua yaitu tindakan atau acting. Tindakan atau acting ini adalah melaksanakan RPPH atau mempraktekkan, mengimplementasikan RPPH sesuai pada proses pembelajaran. Kemudian yang dalam tindakan itu kita melakukan penilaian. Di dalam tindakan, pada proses pelaksanaan pembelajaran, guru juga melakukan pengamatan atau observing. Jadi, dalam tahapan tindakan itu juga terdapat tindakan yang ketiga yaitu pengamatan atau observasi. Dan yang keempat, guru melakukan refleksi atas pembelajarannya. Di sini guru mengenali hambatannya. Kemudian setelah mengenali hambatannya, kurang lebihnya yang ada di dalam proses pembelajaran yang telah berlangsung, guru melakukan rencana perbaikan perbaikan ke tahap planning untuk langkah selanjutnya. Perbedaan yang ada dalam perencanaan yang di awal itu disusun berdasarkan masalah yang ada. Pada planning yang kedua ini, guru merencanakan untuk melakukan proses perbaikan pembelajaran. Nah, teknik yang digunakan dalam penelitian tindakan kelas kali ini adalah teknik observasi, di mana guru melakukan pengamatan ketika proses pembelajaran berlangsung. Anak-anak itu memahami petunjuk kerja yang disampaikan guru sampai sejauh mana. Yang kedua yaitu tes lisan. Tes lisan ini dilakukan dengan cara mengajak anak-anak untuk bercerita tentang proses sains sederhana yang telah dilakukan. Dan yang ketiga adalah dokumentasi. Teknik dokumentasi dilaksanakan guru dengan cara guru memotret kegiatan pembelajarannya. Nah, dalam pelaksanaan PTK itu instrumen yang digunakan adalah seperti ini. Lembarannya ini dijadikan satu, di mana
kolom memahami petunjuk ini dibuat untuk penilaian secara observasi, di mana di sini ada kolom dengan isian dengan kolom tanda 1, 2, 3, dan 4. Ini diisi guru ketika guru mengamati anak-anak itu dalam proses pembelajarannya sudah mampu melaksanakan petunjuk guru sampai sejauh mana. Diberi di checklist pada kolom 1 jika anak belum mampu melaksanakan petunjuk guru. Kolom 2, anak sudah mampu melaksanakan petunjuk guru tetapi masih dengan diingatkan. Yang ketiga, anak mampu melaksanakan petunjuk guru secara mandiri. Dan yang keempat, anak bisa memahami petunjuk guru secara mandiri dan mampu menilai temannya. Petunjuk kerja temannya itu sudah sesuai apa belum. Begitu juga dengan kolom lancar bercerita. Di sini guru melakukan penilaian berdasarkan penampilan anak-anak ketika anak-anak bercerita. Di sini juga ada kolom bercerita dengan urut, di mana ini diisi guru ketika anak-anak melakukan proses bercerita tadi. Di sini ada keterangan untuk mengisi kolom petunjuk pengisian instrumen. Dicentang di kolom 1, kelancaran dalam bercerita dicentang di kolom 1 jika anak belum dapat bercerita tentang apa yang dilakukannya dalam kegiatan sains. Dicentang di angka 2 jika anak bercerita tentang apa yang dilakukannya dalam sains sederhana. Begitu seterusnya. Setelah diperoleh nilai, maka guru akan melakukan penghitungan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Begitu presentasi proposal PTK saya sampaikan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.